Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat TV 10, para pecinta Al-Quran, kita akan melanjutkan mungkin pertemuan yang sebelumnya. Kita belajar bersama, berjumpa lagi di program kita kali ini. Kita belajar di surah Al-Fajr insyaallah. Nah, saat ini kita sampai pada ayat ke-13 terakhir. Kita akan lanjut di ayat yang ke-14. Mungkin sebelum nanti kita akan uraikan, saya akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Fajr dari ayat yang ke-14 insyaallah sampai ayat yang di 9 sampai ayat ke-20 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Alhamdulillah, itulah di ayat 14 sampai ke 20. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan menguraikan dari ayat yang ke-14. Sebelumnya kita sudah menguraikan dan kita belajar bersama bagaimana membacanya yang tepat, yang sesuai dengan tajwid, kaidah yang ditemukan oleh para ulama sambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini di ayat yang ke-14, inna rabbaka, inna ada nun bertasydid, kita baca dengung gunnah seperti itu ya, didengungkan inna rabbaka. Kemudian ra-nya berharakat fathah, maka kita baca tafkhim ditebalkan. Inna rabbaka, ba bertasydid dikuatkan ya, ditekan. Rabbaka labil mirsad, labi bil mirsad, ini di sini ada al ya. Ada al, maka ini alnya izhar qamariyah, lam ta'rif dibaca jelas izhar qamariyah. Lanjut mirsad. Nah, ini ada ra sukun namun sebelumnya kasrah. Biasanya kalau ada ra sukun didahului kasrah maka dibaca tarqiq tipis. Nah, namun kenapa ini dibaca labil mirsad? Ini dibaca tafkhim. Kenapa dibaca tafkhim? Karena setelah huruf ra ada huruf tebal, ada huruf isti'la, bahkan huruf itbaq, yaitu huruf shad seperti itu. Apabila ada ra sukun kok didahului kasrah, dia aslinya tarqiq tipis. Ir seperti itu. Nazir, basir, atau wa fir'auna seperti di ayat yang ke-10. Nah, namun karena ini setelah huruf ra-nya itu huruf tebal, maka langsung dibaca tebal sejak ra. Seperti itu. Labil mirsad, bukan labil mirso, tidak. Labil mir, sejak ra sukun pangkal lidah langsung dinaikkan karena dia tebal. Seperti itu. Sodnya panjang karena diikuti alif, bertemu huruf itu. Maka kita baca, kemudian dibaca waqaf, maka mat arid disukun, boleh 1 atau 2 atau 3 alif. Dan dia dal huruf sukunnya, kita baca qalqalah seperti itu. Ada 5 huruf qalqalah yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Berikut di ayat yang ke-15. Fa'amma
Amma mim bertasydid sama seperti nun bertasydid, ini dibaca gunnah. Wa gunna miman thumma nunan syuddida. Dan dengungkan, baca gunnah. Ya, keluarkan dari makhrajnya gunnah, yaitu di lubang hidung, di hidung khayshum seperti itu. Maka baca dengung. Miman thumma nunan syuddida. Mim dan nun yang bertasydid. Nah, ini mim bertasydid kita baca gunnah dengung. Kemudian ma tabun karena langsung bertemu huruf sukun, langsung fa'ammal. Langsung kita baca masuk ke huruf sukun izhar qamariyah, alnya bertemu huruf hamzah, dibaca jelas. Insanu nun sukun bertemu sin, dibaca ikhfa haqiqi ya, karena ada 15 huruf ta tha jim dal zal zai sin shin sad dad ta za fa qaf kaf. Yang apabila 15 huruf ini kalau didahului nun sukun atau tanwin, maka dia dibaca ikhfa atau samar seperti itu ya, di bainal izhar wal idgham. Tidak masuk, tidak izhar. Nah, jadi di antara izhar dan idgham. Apa izhar? Dibaca jelas gitu ya. Tidak insana, tapi juga tidak insana, tidak langsung masuk ke sin. Jadi tengah-tengah insa nunnya masih ya, kemudian langsung bersiap-siap menuju ke huruf sin, maka diletakkan di makhrajnya huruf sin. Fa'ammal insanu, kemudian sinnya dibaca panjang karena dia diikuti alif mat tabi'i al insanu. Nah, kemudian idza fathah diikuti alif dibaca panjang satu alif seperti itu, yaitu mat tabi'i. Mabtalahu, mab ini ba sukun qalqalah sughra, qalqalahnya yang sughra ya, karena dia tidak waqaf, tidak seperti yang di akhir-akhir ayat sebelumnya tadi. Mabtalahu lam tabi'i fathah diikuti alif, hu rabbuhu, hunya pendek ya yang awal, mabtalahu rabbuhu karena dia sebelumnya huruf mati, sebelumnya mat. Nah, kalau di antara dua huruf hidup maka hunya panjang. Rabbuhu ra fathah dibaca tafkhim, ditebalkan. Hu, nah ini baru mad silah qasirah, madnya hunya dibaca panjang satu alif karena sebelumnya huruf hidup, setelahnya juga huruf hidup berharokat gitu ya. Kemudian fa'akramahu, nah ini kaf sukun ditekan dulu, fa'ak kemudian didesiskan ak seperti itu. Fa'akramahu ra fathah dibaca tebal. Hu ini juga mad silah qasirah, ha hu atau hiya yang dia terletak di antara dua huruf hidup, kemudian tidak bertemu hamzah. Kalau bertemu hamzah jadinya mad silahnya bukan qasirah, mad silah juga namun tawilah, dibaca panjang seperti mad jaiz munfasil, dua alif ya, kalau ini satu alif atau dua harakat karena tidak bertemu hamzah. Lanjut, wa na'amahu, wa na'ama ain bertasydid dialirkan suaranya, disempurnakan sifatnya. Wa na'amahu, hu kalau waqaf di huruf-huruf seperti rabbuhu, fa'akramahu, wa na'amahu. Misal tadi kami baca waqaf fa'akramahu wa na'amah, maka haknya di waqaf, di sukun, tidak dibaca fa'akramahu wa na'amahu, tidak, tapi wa na'amah karena tidak ada waw yang tertulis. Berikutnya kalimat berikutnya fayaqulu, qu dibaca panjang satu alif karena dhammah diikuti wawu sukun. Rabbi, ra dibaca tafkhim karena dia fathah ditebalkan ya, Rabbi. Kemudian ada kasrah dia sukun namun bertemu hamzah, maka ini mad jaiz munfasil, dibaca panjang dua alif atau 4 harakat. Rabbi akraman, kaf sukun juga disempurnakan sifatnya syiddah hamz, tekan didesis. Akraman, ra fathah juga berikutnya dibaca tafkhim debar. Nah, berikutnya di ayat yang ke-16, wa amma awalnya sama ya, ini mim bertasydid gunnah didengungkan, ma'i mad jaiz munfasil. Idza mabtalahu, idza mabtalahu sama seperti atasnya, za tabi'i satu alif panjangnya, mab qalqalah sughra, la dibaca panjang satu alif mad tabi'i juga. Faqadara, nah, qaf tebal, ra tafkhim juga ya karena dia fathah. Alaihi rizqahu karena ini ra-nya
kasroh tipis riz. Hati-hati zai didesiskan tidak seperti sinnya riz tapi rizqahu. Hu mad silah qasirah dibaca panjang satu alif. Fayaqulu qaf dhammah bertemu waw sukun dibaca panjang satu alif mad tabi'i. Rabbi ra-nya fathah tafkhim bi a. Ini mad jaiz munfasil sama seperti atasnya. Ahanan aha mad tabi'i nan jangan dibaca panjang ya nanya. Ahanan langsung di sukun. Nah, inilah ayat 14 sampai ke 16. Nanti kita akan melanjutkan mulai dari ayat 17 sampai ayat 20 di segmen berikutnya insyaallah. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan surah Al-Fajr di ayat yang ke-17. Kalla balla kalla. Lamnya bertasydid ya, ringan saja dia. Kemudian fathah diikuti alif, maka kita baca panjang satu alif mad tabi'i. Balla. Nah, ini ada bal lam sukun kemudian bertemu lam juga. Maka ini hukumnya idgham mutamatsilain. Langsung masuk ke jadi satu seperti itu karena lam bertemu lam hurufnya sama. Secara praktik mudah, hanya ada teori dia namanya mutamatsilain, dua huruf yang sama yang bertemu ya. Kalau yang satu didahului sukun kemudian bertemu, yang berikutnya huruf yang sama ini berharokat, namanya idgham mutamatsilain shaghir gitu. Kondisi harokatnya shaghir. Sedangkan kalau sama-sama berharokat dia istilahnya kabir seperti itu. Balla la ini fathah diikuti alif dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Tukrimuna kaf sukun. Kita sudah bertemu berapa tadi? Dilatih terus ya, ketika bertemu seperti ini ditekan dan didesiskan. Tuk. Tidak cukup tuk, tapi tidak juga tuk. Tidak desis tok, tapi tuk. Tukrimuna secara berurutan syiddah ditekan dulu baru hamz didesiskan seperti itu. Tukaf dan tak yang hurufnya sama seperti itu, hanya makhrajnya berbeda. Rimuna ra kasrah dibaca tipis tarqiq, kemudian mu dhammah diikuti waw sukun. Al yatim. Nah, ini a al kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, ini izhar qamariyah. Al ta'rif bertemu huruf ya, dibaca izhar jelas. Yatim. Nah, ini dibaca mad arid disukun karena mad kasrah disukun mad dan bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Boleh satu atau dua atau tiga alif. Lanjut di ayat yang ke-18. Wala mad tabi'iyah lanya tahadduna. Nah, ini ada mad bertemu tasydid huruf berikutnya. Maka tidak dua alif, tidak satu alif, namun tiga alif atau 6 harakat. Karena dia bertemu tasydid, maka kita panjangkan dulu baru sempurnakan tasydidnya. Wala hadduna beri penekanan sedikit sebelum masuk ke bod yang bertasydid itu. Wala tahadduna. Kemudian makhrajnya bod di sisi lidah, boleh sisi kanan, boleh sisi kiri lidah seperti itu. Dibaca tebal juga, maka lidahnya naik sampai rongga mulutnya tertutup karena itbaq. Kemudian dhammah diikuti waw sukun dibaca panjang satu alif. Ala ta'ami ala ta'a. Ini mad tabi'i, keduanya fathah diikuti alif. Ala ta'amil miskin. Al miskin, al mi ini izhar qamariyah. Lam ta'rif bertemu huruf mim dibaca jelas, dibaca izhar. Miskin sin sukun disempurnakan sifatnya karena huruf-huruf itu sempurna sifat, semakin muncul sifatnya ketika dia sukun. Kita sempurnakan sifatnya. Al miskin. Nah, desis seperti itu ya. Kin ya, mad bertemu huruf hidup. Kita baca waqaf maka boleh satu, dua atau tiga alif. Mad arid disukun. Lanjut di ayat yang ke-19. Wa ta'kuluna wa ta hamzah sukun.
Jangan sampai ngalir. Beberapa kesalahan di antara kita membaca wa ta'kuluna, tidak seperti itu, tapi wa ta'kuluna, atau masuk hidung wa ta'kuluna. Jangan sampai wa ta'kuluna, keluarkan dari rongga mulut, tidak melalui hidung. Yang dari hidung hanya huruf mim dan nun, itu yang gunnah atau yang ada dengung di hukum-hukum tajwid. Kemudian ta'kuluna, lu dhammah diikuti waw sukun, dibaca panjang satu alif mad tabi'i. At-turatha wa ta'kuluna at-turatha. Nah, ini aslinya ada al, ada lam ta'arif, namun langsung kita masuk ke huruf ta, istilahnya idgham syamsiyah, langsung di tasydid. Kemudian at-tura, ra-nya tafkhim, fathah diikuti alif, harokat fathah kemudian fathah diikuti alif, dia mad tabi'i. Berikut at-turatha, jadi sa ya, bukan sin, bukan shin atau yang lain, namun sa dari ujung lidah ke ujung gigi di atas. Sa ak lamma, ak kaf sukun ditekan disiskan, ak lamma lalla. Ini tanwin bertemu huruf lam, idgham bila gunnah, masuk dan tidak pakai dengung seperti itu. Tadi masuk tanwinnya seolah tidak ada. Lamma, mimnya bertasydid dibaca dengung gunnah. Ma ini mad iwad karena dia aslinya tanwin lamman, kemudian dibaca waqaf lamma, dia iwad. Apa iwad? Diganti, aslinya tanwin diganti dengan mad, dipanjangkan seperti itu ya. Kemudian di ayat yang ke-20 terakhir yang kita bahas di pertemuan kali ini, wa tuhibbuna. Wa tuhibbuna. Nah, ini kalau kita waqaf dari ayat 19 tadi ya, lam mau, nah, ini langsung masuk jadi idgham bi gunnah, masuk ke waw. Kemudian wa tuhibbuna, wa tuhi, haknya sesuaikan makhraj seperti ain makhrajnya, yaitu tengah tenggorokan. Hibbuna, ba bertasydid ditekan, bu dhammah diikuti waw sukun, kita baca panjang satu alif mad tabi'i. Wa tuhibbunal mala, al mala izhar qamariyah, karena lam ta'arifnya dia asli tetap dibaca sukun ya, karena bertemu huruf mim. Mala fathah diikuti alif, dia dibaca panjang mad tabi'i satu alif atau dua harakat. Hubban jamma, hubban jamma, ba bertasydid dikuatkan, banja. Ini tanwin bertemu huruf jim, yaitu huruf jim dari tengah lidah, kemudian kita ikhfa karena tanwin bertemu jim, ikhfa haqiqi, dibaca samar bainal izhar wal idgham seperti itu. Jamma, mim bertasydid dibaca gunnah dengung ya. Ma fathah tanwin aslinya kita baca waqaf, maka dia mad iwad, jadi panjang satu alif seperti itu. Nah, inilah ayat 14 sampai 20 di surah Al-Fajr yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan membacanya sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil yang sebaik-baiknya gitu, tartilkan dengan sebaik-baiknya. Hakadha, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Baik, alhamdulillah kita sudah bahas bersama tadi surah Al-Fajr dari ayat 14 sampai ke 20. Nah, sebelum kami akhiri, kami akan bacakan sekali lagi dari ayat 14 sampai ke 20 surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mendapatkan barokahnya Al-Quran dan kita dicatat sebagai golongan ahlul Quran yang mencintai Al-Quran dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.